Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang serta berdiskusi. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita akan membahas tentang guru dan pendidikan profesi guru. Karena tamu kita kali ini adalah Kaprodi PPG Unisri Surakarta. Selamat datang Bu Ema. Selamat datang, Pak. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ema ini memang selalu ceria, tapi juga serius di waktu yang sama. Alhamdulillah ya. Bu, ini kan apa namanya, panjenengan kan jadi kaprodi PPG begitu ya. Ini kemudian ada kaitannya dengan penguji UKIN. Penguji UKIN PPG guru tertentu tahap 2 ya, tahun 2025. Itu kalau boleh dijelaskan, apa tuh Bu UKIN itu? Oke, Pak Yudis, mungkin Pak Yudis baru mendengar ya, Pak, Iya, saya baru terkait mendengar. dengan UKIN. Semoga yang mendapatkan informasi ini juga dari teman-teman mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 serta Bapak Ibu penguji baik dosen maupun guru pamong yang mendengarkan pada podcast hari ini. Jadi UKIN adalah uji kinerja di mana di sana itu akan menilai perangkat pembelajaran, video pembelajaran, dan studi kasus yang sudah diupload oleh mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Nah, di sana nanti penguji bertugas untuk menilai hasil karya dari mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 eh, untuk dinilai sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian yang disiapkan oleh pemerintah Oke. gitu. Terus ini kegiatannya itu berperan sebagai apa tuh Bu? Terus kemudian kalau ngomong soal penilaian ya, kualitas penilaian UKIN itu bagaimana berarti? Kalau untuk kualitas penilaian UKIN itu kan memang dari instrumen penilaiannya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi penguji UKIN untuk uji kinerja ada dosen dari LPTK dan guru pamong yang sudah disiapkan LPTK bekerja sama untuk menilai UKIN tersebut. Ya, pada intinya adalah ingin mengetahui apakah guru tersebut itu sudah profesional atau belum dilihat dari perangkat pembelajarannya, video pembelajarannya, dan studi kasusnya. Itu, Pak. Apalagi di tahun 2025 ini sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Begitu untuk rubrik-rubrik penilaiannya. Berarti ini penting sekali ya, bahkan cenderung krusial berarti ya. Ya, karena tidak semuanya atau mungkin belum semuanya itu bisa belum mengetahui terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang sudah ada include dengan rubrik penilaian. Baru dimulai di tahap satu kemarin, PPG guru tertentu tahap satu kemarin itu sudah ada dan mungkin belum terbiasa, Pak, Hmm. dengan integrasi pembelajaran pendalam yang ada di rubrik penilaian. Hmm. Jadi di sini saya hanya ingin mempertegas kepada Bapak Ibu para penguji, baik dosen maupun guru pamong yang sudah ditunjuk nanti untuk bisa menilai terutama untuk pendekatan pembelajaran mendalam yang terintegrasi di perangkat pembelajaran, video pembelajaran maupun di studi kasus gitu. Berarti karena ini masih baru, yang kedua kali, berarti ini memang ada sebuah tantangan berarti ya bagi para pengujinya berarti ya, dalam menilai calon guru berarti ya. Bukan calon guru, Pak, Nah, guru tertentu guru tertentunya ya. tahap 2. Iya iya, berarti ada tantangannya begitu ya. Iya, Hmm. ada lebih lebih banyak dan lebih ringkas. Lebih banyak dan lebih ringkas. Lebih banyak rubrik detailnya untuk penilaian Oh. tapi lebih ringkas. Kalau dulu mungkin lebih banyaknya itu karena ketika menggunakan kurikulum 2013 itu detailnya banyak, Pak, kan semakin lama dari tahun ke tahun ada transformasi dari apa ya sistem penilaian untuk bisa menyesuaikan dengan kurikulum terkini gitu, Pak. Terus kemudian Bu, kalau ngomong soal baru nih berarti ya, itu kira-kira ada indikator-indikator utama enggak yang harus diperhatikan oleh penguji UKIN itu? Terus barangkali berbeda dengan yang tahun kemarin begitu atau lebih banyak begitu? Kalau indikator, sebenarnya sama dengan tahap satu. Jadi untuk penilaian
pembelajaran baik di perangkat pembelajaran nih, terutama nanti kalau Bapak Ibu penguji baik dosen maupun guru pamong menemukan ada mahasiswa yang upload kemudian masih menggunakan kurikulum tahun 2013 ataupun kurikulum Merdeka, kan masih masih ada yang menggunakan seperti itu tuh, Pak. Karena ini mahasiswa itu dari berbagai beragam Ya, dari ya. Nusantara. Nah, nanti tidak perlu terlalu saklek atau apa ya, ngejudge terkait ini harus kurikulum Merdeka bentuk formatnya seperti ini, karena modul ajar yang harus dinilai itu sesuai dengan pengembangan dari sekolah masing-masing, Mhm, begitu, mhm. Kak. Kemudian integrasinya yang bisa dilihat pada saat melihat di video pembelajaran pun juga bisa mencermati pendekatan pembelajaran mendalam yang terdiri dari BBM ya Pak katanya Mhm. ya, bermakna, ber berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, begitu. Jadi bisa terlihat di dalam pembelajaran, terutama ini, ada beberapa rubrik penilaian yang pernah saya lihat itu terkait dengan penerapan AI, yang digunakan oleh guru. Jadi ada beberapa guru yang tidak menggunakan atau belum menggunakan gamification atau, dalam assessment-nya itu masih menggunakan assessment biasa. Jadi, karena di sini pada intinya adalah bertujuan untuk membantu Bapak Ibu guru khususnya di PPG guru tertentu tahap 2 supaya loloslah Pak, Mhm, begitu, mhm. mendapat sertifikat sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu guru. Jadi ya mohon bantuan dari Bapak Ibu penguji, baik dosen maupun guru pamong untuk bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 begitu. Walaupun nanti pada kenyataannya ketika menilai ya lihat beberapa hal-hal, tidak seperti biasanya. Terus ini Bu, apa namanya, kan ada latar belakang guru yang tidak seragam gitu kan. Tadi Bu Roma Ya. juga bilang ada AI gitu kan. Terus kaitannya dengan soal penilaian ini. Kira-kira biar tetap konsisten itu terus gimana itu kaitannya dengan ya itu tadi latar belakang, ada AI, ada macam-macam gitu. Silakan nanti Bapak Ibu guru penguji, baik dosen bisa melihat rubrik-rubrik yang sudah disediakan oleh, pemerintah. Nanti silakan jika terjadi moderasi, jadi itu ada kolom-kolom, Pak. Jadi kalau di dalam rubrik penilaian, kalau terjadi selisih, kalau misalnya 9 10 dengan 8 itu sudah berbeda. Hmm. Jadi mohon Bapak Ibu guru penguji bisa memberikan penilaian minimal, minimal yang terbaik lah buat, Bapak Ibu mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 supaya bisa lolos. Karena, harapan kami, eee, Bapak Ibu ini bisa lulus 100%. Nah, kalau lulus 100% kita meluluskan, tapi Bapak Ibunya ada yang belum upload kan tidak bisa, Pak. Ya. Jadi, tadi uji kinerja itu, diakumulasi dengan namanya UKPPPG. UKPPPG ini terdiri dari ada ujian pengetahuan yang Mhm. sudah dilaksanakan secara nasional. Nah, ini yang saat ini adalah UKIN, uji kinerja itu dinilai oleh dosen maupun guru pamong di Hmm. LPTK. Jadi, inilah yang bisa kami bantu kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 supaya bisa lolos Oke. begitu. Jadi jangan galak-galak ya Bu ya, biar Ya, lulus semua. Oke. jangan galak-galak Bapak Ibu penguji, tolong bantu Bapak Ibu supaya dapat sertifikat begitu, Tapi Pak. pernah enggak tahu Bu, ada contoh kasus misalkan perbedaan penilaian gitu misalnya kan antara satu guru dengan lain yang berbeda-beda gitu kan. Dia Ya. ada cerita apa sehingga kemudian jadi kasus atau jadi cerita begitu, ada enggak? Ada. Di beberapa tahun sebelumnya itu pernah terjadi kasus mungkin karena tidak ada penyamaan Heeh, heeh, persepsi, heeh. eee, ada yang juga meminjam dari luar sehingga, terjadi miskom, menilai apa adanya, Pak. Mhm. Terlalu menilai apa adanya, padahal kita memiliki tujuan bersama-sama Ya. untuk tadi, eee, sehingga ada yang tidak lulus di UKIN-nya, padahal Mmm. UP-nya sudah lulus, kan sayang. UP itu kan secara nasional, Pak. Ya. Dan itu diawasi oleh universitas-universitas
ternama, Mhm. sedangkan kalau untuk UKIN sendiri kan dari LPTK, itu kan sangat disayangkan kalau tidak lolos karena hal tersebut. Jadi jika nanti Bapak Ibu antara penguji dosen maupun guru pamong itu terjadi perbedaan, segera mohon untuk bisa diselesaikan. Itu namanya moderasi, Pak. Oh. Begitu. Jadi bisa diselesaikan sebelum due date-nya. Jadi pelaksanaan penilaian ini untuk UKIM PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 itu dilaksanakan tanggal 4 Oktober sampai dengan 17 Oktober 4 Oktober 2025. Oktober. Jadi terakhir adalah 17 Oktober. Nah, nanti Bapak Ibu yang akan menilai di sini selaku penguji akan menilai di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi full time untuk menilai. Kalau untuk bahasa Inggris maksimal itu ada 6 mahasiswa yang dinilai dalam satu hari. Sedangkan untuk bimbingan dan konseling kebetulan di Unisri itu kan ada bimbingan dan konseling. Ya. Untuk PPG-nya itu maksimal 4 orang atau 4 mahasiswa dalam Hmm. satu Ya, hari ya, ya, untuk ya. dinilai. Oke, oke, oke. Terus dari kegiatan UKIN ini Bu ya, itu harapan guru apa itu kira-kira ya? Harapan Bapak Ibu guru tentunya adalah lulus, Pak. Lulus ya. Lulus karena pemanggilan untuk menjadi mahasiswa PPG ini itu seleksinya lumayan panjang, jadi ada Hmm. seleksi administrasi dari pemerintah dan sayangnya adalah tidak semua guru itu mau mengkonfirmasi bersedia begitu. Jadi Hmm. misalnya kami dari LPTK Universitas Selamat Riyadi itu mendapatkan kuota misalnya 600. Itu tidak semua 600 itu langsung terkonfirmasi mau lapor diri. Oh. Begitu. Itu yang menjadi kendala sehingga pada saat nanti ada pemanggilan kembali Mhm. itu kalau tidak bisa menjawab atau tidak mengkonfirmasi ya maka bisa jadi tidak mendapatkan kesempatan lagi gitu. Oh, Jadi iya, iya, iya. sangat disayangkan karena ini adalah beasiswa. Beasiswa kemudian kalau tidak lulus bayar sendiri gitu. Ai. Kan eman-eman, Pak. Iya, betul Eman-Eman. Berarti ini ada kaitannya dengan objektivitas dan keadilan ya dalam penilaian ya. Bu Emma, selaku Kaprodi, ada enggak kira-kira pesan dan tips begitu bagi para penguji biar objektif, biar adil dalam penilaian gitu? Oke, baik. Objektif dan adil itu di sini menjadi subjektif jadinya, Oke, Pak, oke. menjadi Menarik itu memang subjektif. ya. Nah, jadi pada intinya adalah LPTK hanya ingin menyampaikan bahwa mohon bantuannya kepada Bapak Ibu para penguji baik dosen maupun guru pamong untuk bisa menilai sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik mungkin ini adalah dalam artian sejelek-jelek apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu adalah hasil hasil kepepet lah, Pak. Karena mereka kan harus mengerjakan pembelajaran secara mandiri, kemudian berkejaran untuk take video, membuat perangkat pembelajaran yang bisa jadi dulunya dia tidak disiplin ketika Mhm, membuat mhm. perangkat, tidak membuat video atau mengajarnya masih asal-asalan. Ini kan dinilai, Pak. Jadi ya mohon dimaklumi terkait dengan hal tersebut, tapi tetap kita memegang aturan-aturan yang ada di rubrik Oke, tersebut, oke. begitu. Berarti kalau disimpulkan secara keseluruhan ya, berarti ini pasti bermakna sesuatu Bu ya. Kegiatan apa namanya UKIN ini bagi keberhasilan guru tertentu. Itu Ya. maknanya berarti apa itu Bu Emma? Maknanya kalau dari kegiatan UKIN ini harapannya nanti guru-guru itu menjadi guru yang profesional. Oke, Eee, Guru yang profesional dan sejahtera. Harapannya seperti itu, Pak. oke, oke. Jadi visi dari pemerintah terkait dengan pendidikan supaya guru itu profesional dan sejahtera. Tidak hanya profesional Ya, saja, ya. profesional tapi kan di sini ada terukur. Mhm. Terukurnya melalui program EPG, kemudian kesejahteraannya didapatkan setelah mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini di sini pun setelah mendapatkan sertik itu tidak bisa langsung turun Mhm, mhm, turun kesejahteraannya, mhm. tapi harus divalidasi lagi sampai nanti dalam artian apa ya, dia centang hijau kalau di sistem itu. Jadi baru bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan hasil dari sertifikasinya. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik ini ya. Terus ini terakhir Bu Emma. Bu Emma selaku Kaprodi gitu kan. Itu kira-kira apa harapannya terhadap pelaksanaan UKIN ini? Harapannya yang pertama adalah
Bapak Ibu yang nanti menjadi guru itu pertama adalah benar-benar profesional. Profesional itu ada ukurannya ya Pak, ada Nggih. 4 aspek, sosial, kepribadian, kemudian profesional itu sendiri, kemudian satu lagi pedagogisnya. Mhm. Nah, itu baik dan ilmu-ilmu yang didapatkan dari pembelajaran mandiri itu tidak hanya berhenti ketika mengikuti PPG saja, tapi juga bisa ditularkan di pembelajarannya Mhm mhm. secara kontinu, tidak hanya berhenti karena kegiatan PPG. Terus yang kedua, Bapak Ibu, saya berharap bisa mendapatkan kesejahteraannya sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Jadi tidak malas-malasan ketika mengajar dan tidak ada lagi cerita guru saat ini digaji 100.000, 200.000 dan harapannya juga yang terakhir adalah banyak dari calon-calon guru nanti yang lulusan dari sarjana pendidikan itu banyak yang ingin menjadi guru karena tahu kalau guru itu sekarang sangat dihargai Ya, ya. begitu. Oke. Mungkin bisa jawab Pak Yudis. Nggih. Terima kasih Bu Emma. Jadi itu tadi teman-teman, ujungnya adalah menjadi seorang guru yang profesional gitu ya. Baik itu tadi Sobat Unisri, penyamaan persepsi penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Kalau nanti pengen informasi lebih lanjut, silahkan main aja lah ke PPG Unisri ya. Kemudian ketemu dengan Bu Emma, tanya gitu aja. Oke. Terima kasih teman-teman, kita ketemu kembali di lain kesempatan. Bye bye.